Jadi disclaimer dulu, Mas Pak ini nanti jangan nggak usah kaget ketika aku podcast, kadang aku sendiri, kadang Mas Pak sendiri, kadang kita berdua. Gitu. Kayak kemarin kan habis podcast sama Cah Hip Hop Wonosobo itu ya, isinya guyon kok. Ya aku pengen kayak gitu ya, ono guyonnya, ono seriusnya, ono asiknya, bahasanya sing anu ki, salah wae gitu. Tapi dia bilang kita nggak ada konsep, cuman naik kisi-kisi mungkin ada. Iya. Ketika ada pikiran harus los. Iya. Dan nang ulas ini kan ya salah wae dong yang rasa panas panang. Betul. Jadi apa anane? Apa yang harus kita bicarakan ya kita bicarakan. Nah tujuannya kan hanya merekam. Terus merekam jejak. Oh dia nih kayak gini. Oh, iya. Perjuangannya kayak gini. Kan udah selesai dan itu orang skema dan tetap banget. Iya. Natural keluar. Ya harus seperti itu karena Wonosobo butuh seperti itu, Mas. Kalau nggak seperti itu ya kapan kita menciptakan hal-hal baru di Wonosobo kayak gitu kan. Soalnya umumnya kan harus disetting, Mas. Iya. Iya. Settingan bikin caranya menarik kan. Menurut jenengan seperti itu juga Wonosobo. Iya. Nah aku melihat ya tetap settingan. Ya, tapi nggak perlu dilihat, dirasakan. Pasti seperti itu. Berarti kemarin pas sama hip hop disetting dulu. Enggak. Sama ibu masuk engkau yang bahasnya kayak ini mungkin ada beberapa challenge. Caranya apa ya? Sungguh lah untuk intinya aku pengen personal. Saya personal jalan-jalan itu kan. Oke ya, ngalir. Ya tapi emang enak itu. Jadi kalau bahas komunitas ataupun bahas orang-orang yang belum kita kenal menjadi oh iya ternyata sejarahnya seperti ini ya ahli sejarah lah misalkan ya yang setahu mereka aja ya gitu. Terus kalau kita belajar sejarah dari mereka juga belum tentu kita percaya juga ya. Bahkan banyak versi. Mana yang harus kita kaji ulang lagi. Oh ternyata oh si A yang kurang, oh si B yang ngapusi, oh si C yang cuma ngarang aja atau mungkin sumber dari mana. Jadi beberapa mulai kapan mas ya berfoto akhirnya. Iya. Ya. Tempatnya di mana menyesuaikan di rumahku keno, aku ke situ keno. Iya. Sama siapa? Aku sama Mas Pai. Mas Pai ini Mas Pai selo ya kalau Mas Pai nek ora nyung kayak orang populer. Penting gas sebenarnya. Ya enaknya Wonosobo sebenarnya kalau kita bisa menciptakan ide baru itu sebenarnya enak karena lingkup Wonosobo yang pemikirannya belum sampai ke situ kita sudah sampai duluan. Jadi ketika next entah kapan itu orang sudah berbicara ide seperti ide kita sekarang, kita sudah kata udah pernah kita seperti itu kan seperti itu mas. Ya. Nah itu bukan cuma di Wonosobo, mungkin di kota-kota manapun seperti itu. Menciptakan kontroversi itu paling enak, cepat terkenal juga. Ya. Itu efek dari kontroversi. Makanya saya suka bikin event kontroversi ya seperti itu. Entah itu event apapun itu. Jadi berjalannya event kan bukan karena event itu bagus atau enggak. Tapi sampai selesai atau enggak tuh event itu. Kalau sampai selesai walaupun itu ada halilintar, ada angin topan, puting beliung, kalau dia sampai selesai acaranya sukses. Iya. Ya kayak gitu. Hambatan alam ya Kak. Kita kenalin. Kayak keroncong menoreh sama seperti itu. Ya ngomong sama Ivan terus ke Mas lanjut Pak Sofan juga sama lanjut Pak Sofan lanjut ya hujan deras tetap lanjut karena ya, menyukseskan acara ya seperti itu bukan terus tengah jalan selesai udah kita lupa sana kemari momennya lupa. Kalau kita berbicara keroncong menoreh yang kemarin kan intinya momennya itu pas apa sih justru momennya pas hujan. Nah hujan itu menjadi momen perbincangan kita. Waduh kayak event biyen kok udan ya mudah-mudahan ki esok ora udan. Nah itu kan selalu dibicarakan. Berarti tinggal nunggu jadwal alam nggak hujan. Iya. Kayak gitu. Karena antusiasnya luar biasa. Ya, kemarin aku beberapa sowan lah sing dolanan kantor menoreh nah kerasian dan support mas support banget itu keren mas itu. Kalau bisa konsepku kan bisa itu ketika keroncong menoreh masuk ada show kerajinan pelukis karya Wonosobo dan
ujung-ujungnya itu stage. Iya. Tapi mereka semua melihat. Iya. Ya, rencananya seperti itu. Karena siapa yang mau nguri-uri budaya Jawa, termasuk keroncong itu kalau bukan kita gitu. Maksudku, seniman-seniman tidak pernah terpikirkan, mungkin nun sewunya seniman seni rupa misalkan, ya kan? Ataupun seniman pembuat topeng itu kan tidak pernah terpikirkan di acara keroncong. Ya, Tapi ketika mereka diajak, karena beliau-beliau yang sudah notabene umurnya di atas kita, insya Allah pada mau. mau karena itu sebenarnya efeknya kan buat mereka, Itu efeknya buat mereka dan mereka bukan juga. buat kita. Nah, terus dari setan kita free. Yuk, yang penting guyup bareng-bareng, mereka pasang karya, kita yang eksekusi acaranya. Loh, mereka senang. Mereka pasti senang, nggak mungkin nggak. Aku bukan cuma mengajak semua seniman, bahkan kalangan usaha seperti itu saya diajak, pengen ngajakin itu. Karena gini loh mas, maksudku, kita mungkin bisa menciptakan sebuah kopi-kopi yang beda dari yang lain, yang misalkan pada kopi sekarang pakai motor ya kan. Saya pengen menciptakan, coba teman-teman bisa nggak kamu menciptakan kopi yang beda dari yang lain, yaitu misalkan kopi digodok secara tradisional pakai kuali ya, pakai kuali itu loh, masih tanah liat, itu dicampur sama rempah-rempah dan lain sebagainya. Kita jual di situ 2.000 untuk kontribusi acara, misalkan ini 2.000 lah, nggak usah mahal-mahal, kita nggak akan pernah membebani penonton juga. Ya. Nah, kalau bisa ya kita aja kan nggak apa-apa. Ya. Siapa yang mau? Bisa, iya. Kan gitu. Terus kita misalkan menjual 2.000, angka 2.000 itu buat kita sudah matur nuwun karena kopi itu. Ya. Kita kalau kopi itu pasti mas. Yang kemarin ini kita sediakan kopi, sediakan ubo rampe berupa kentang yang disupport dari Dieng, jamur gratis. Penonton di situ silahkan ngambil seenak. Masuk. Dan sponsornya sudah ada, itu sponsor lokal yang seperti itu, mereka mau. Sikat deh mas, lu sponsor. Itu saya anak pengunjungnya. Iya, itu saya namakan di situ ubo rampe ya di situ. Dan syukur-syukur kan dia punya usaha dan itu di branding juga. Iya. Sayangnya mereka nggak mau di branding dan mereka tidak mau di atas namakan. Nggak mau. Jadi ya lillahi ta'ala untuk bantu acara ini karena 0 rupiah. Ya maksudnya kalau ya saya nggak apa-apa memang seperti itu, dan ada beberapa saya ngasih beberapa uang lah ke saya. Mas, Bu, bayar kekurangan. Matur nuwun. Saya cuma bisa bilang matur nuwun karena saya lagi butuh itu, butuh effort yang seperti itu dari teman-teman. Alhamdulillah teman-teman Magelang si playernya bisa makan semua di sini. Nah, ide kita sendiri aja. Makanya kemarin kan habis acara WRP saya sempat dikeroyok sama 4 orang. 4. Kita bukan dikeroyok sih, cuma kita sharing-sharing dan sudah mendem kabeh, jadinya mereka mempunyai idealisme mereka masing-masing. Mereka berpendapat kalau bahas lagi keroncong itu kayak gitu. Terus event-eventnya itu saya mintanya nggak seperti itu kayak gitu. Saya membela nih acaranya saya. Kamu itu tidak perlu kamu mengkritik sebuah acara yang notabene di situ saya tidak memakai uang ataupun saya tidak menghasilkan uang dari situ. Tapi paling tidak kamu kasih effort lah ke saya. Effortnya itu nggak perlu kritikan yang oke, tapi kritikan yang menjunjung. Kalau masalah sound ataupun masalah alat musik ataupun masalah band, jangan dikritik. Ya. Kalau kamu mau kritik, tolong dong. Ya. Iya, tolong dong. Saya kasih solusi Ya. daripada kamu mengkritik, ya kan gitu. Yang satu lagi tidak terima, yang satu lagi tidak terima. Loh, kenapa? Mereka tanya, kenapa sih harus manggil luar kota? Jangan, loh, saya manggil orang sini aja sudah minta duit semua. Gitu. Siapa yang minta duit? Ya si A, si B, nggak perlu saya sebutkan. Kan gitu. Saya ngajak yang mau-mau aja loh. Kalau kamu misalkan yang satu ini orang reguleran, saya ajakin ya kamu memang mau main gratis di sini, sedangkan yang reguleran terbengkalai. Kamu nggak dapat duit nih dari keroncong menoleh. Kamu pasti bela di sana duitnya dong. Nggak mungkin nggak. Nggak usah munafikan seperti itu. Yang satunya kritik sound, yang satunya saya bilang konsep, saya bilang ide, dia menyamakan konsep dan ide. Ya konsep dan ide itu nggak sama mas. Saya sekarang mas, pengen nanya yang lebih detail mas. Yang lebih bukan detail, saya pengen jangan tanya aja yang lebih kontroversi. Ya kontroversinya saya. Pertanyaan saya. Iya. Ya,
Ini kembali lagi kebijakan pribadi Mas. Nek umpama ini disipakan jenengan mendirikan sesuatu komunitas, terus sudah hampir berhasil, sudah gambaran menghasilkan. Di saat itu jenengan terbuang, nggak itu, entah itu alasannya jenengan nggak digunakan lagi. Yang dirasain apa Mas? Saya lagi sinau ilmu ngolah jiwa ini. Ketika saya diperuntukkan untuk komunitas, misalkan membangun sebuah komunitas ataupun membantu sebuah komunitas untuk menjadi oke, dan akhirnya saya sendiri yang dipecat, misalkan seperti itu. Ya anak saya cuma bisa mudah-mudahan komunitasmu nggak awet. Ya nggak memakai doa, ya Tuhan yang tahu kan seperti itu. Cuman kenapa sih saya sudah berjuang, kenapa kalian hanya memanfaatkan tenaga saya, pikiran saya dan sebagainya gitu. Kan gitu Mas. Oke. Ya kan? Ya karena memang orang yang kumpul di titik ini, di rumah ini, di halaman ini yang menjadi saksi bisu seperti ini, orang-orang yang terbuang semua. Aku terbuang berarti. Ya kalau memang merasa seperti itu. Kan gitu. Ya. Yang maksudnya terbuang bukan berarti kita terus tidak bangkit. Ya. Nah, kita bangkit melebihi mereka. Gitu. Kalau mereka mau memperdebatkan kenapa nggak ada selesainya, karena kamu punya idealisme sendiri dengan komunitasmu. Saya punya idealisme sendiri dengan orang banyak, tanggung jawab saya orang banyak. Bahkan gini Mas, ketika melakukan hal itu, berita negatif pun akan datang, walaupun lihat jenengan baik gitu loh. Soal, ya sudah biasa, kayak saya hadapi kan, buktinya masih hidup. Ya gini loh Mas, maksud saya gini, kita melangkah aja, pasti ada pertimbangan, ya kan? Pasti suatu saat mencapai, kan gitu. Entah itu dimanapun berada, kita pasti tahu. Kita pasti ada pertimbangan kita mau jalan. Tapi dalam keyakinan kita, yo is melakukan. Mau tai apa lah, tai itu negatifnya. Ya nggak apa-apa, tai dilumrahi aja. Kalau ada yang seseorang di mana di depan sana ada yang menggunjing kita, walaupun kita berbuat baik, ya nggak apa-apa. Itu kan menjadi pelajaran buat kita sendiri. Walaupun jenengan sudah diakui di dalamnya. Iya, diakui. Wow, pernah itu. Sebesar apa itu? Ngeri Mas. Kan saya yakin untuk menyembuhkan hal itu nggak cuma sebentar. Saya menghadapi sendirian itu. Saya bisa. Untuk menumbuhkan jiwa besar jenengan sampai ya usah mengikhlaskan bahasanya itu butuh proses berapa lama? Sebenarnya nggak lama, karena kita sudah ikhlas. Ya, sekarang kan susah Mas. Mungkin aku bisa ikhlas, tapi ketika ingat lagi tadi muncul lagi. Pasti gitu. Pertanyaannya kayak kemarin pas saya baca Al-Qalbu. Al-Qalbu itu kan antara pikiran dan hati, sinkron apa enggak gitu. Kita ikhlas di hati, pikirannya kita kemana-mana. Berarti Al-Qalbunya belum kena gitu. Itu filsafat ya sebenarnya. Al-Qalbu itu kan filsafat. Ilmu kalau nggak ada filsafat, misalnya dasar dari sebuah ilmu kan filsafat itu. Ya, kalau kita dalam menyelesaikan suatu masalah ataupun kita melangkah itu kan al-qalbunya harus kita pakai, sinkron antara pikiran dan hati. Ya ikhlas itu tadi. Terus menyikapi sudahnya. Maksudnya menyikapi hal tersebut ketika jangan dibuang, terus dia kebutuhan eksis. Nah, kebutuhan dia bisa eksis lah. Itu tanpa kita. Jangan menyikapinya gimana? Nggak ada sikap apa-apa, biasa aja. Cuek dong. Toh mereka nggak bisa apa-apa. Nggak mau tahu dan nggak ingin tahu. Toh mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi buktikan aja Mas, buktikan aja omongan saya. Kalau mereka bisa ngapa-ngapain, paling tidak mereka menutupi keburukan mereka masing-masing. Intinya mereka menutupi keminusan ataupun kenegatifnya mereka masing-masing. Kalau acara sukses atau tidaknya kan kita nggak tahu. Ketika kita tanya pasti bilang sukses, ya gitu. Beda kalau kita, mereka
berbeda pendapat semuanya karena duit. Sedangkan kita kan enggak. Selalu aja kan. Nah, Kita sampai saat ini silaturahmi ya alhamdulillah terus menerus karena kita tanpa uang. Coba kalau kita sudah materi duluan yang kita bahas, nggak bakal sampai saat ini. mungkin akhirnya jual beli Jual beli. komunitas. Ya, coba memanfaatkan komunitas untuk perut kita masing-masing. Nah itu yang salah di situ. Komunitas apa di Wonosobo kalau sekarang nggak butuh duit? Mana? Tunjukkan ke saya kalau mereka bisa bikin 0 rupiah. Tunjukin ke saya kalau mereka bisa bikin 0 rupiah. Kalau mereka bisa bikin 0 rupiah, berarti mereka sudah meniru konsep kita ataupun ide kita. Konsep bukan ide ya. Kalau ide 0 rupiah itu bukan dari saya. Konsep kita 0 rupiah di Wonosobo dialokasikan lagi ke komunitas lain, ya gitu. Nah, dia sudah tahu nih celahnya, ya gitu. Coba mereka paling tidak bikin budget minim, bisa apa enggak gitu. Sendirian. Saya menantang satu orang aja dari Wonosobo, semuanya. Kalau memang mereka bisa bikin event sendiri, cuma luar biasa kamu berarti 0 rupiahmu berarti luar biasa, nggak pikirin perut. Coba kalau kita pikir perut dulu kita sudah, wow, kamu misalkan gini, Mas Arif mau berjuang, kamu makan dulu, makan nasi. Udah kamu teman-teman pada perang sampai harus warga nih dibedil. Justru kan saat kita lapar itu justru kita banyak berpikir bagaimana kita kenyang. Oke. Ini anu Mas, Mas. Jangan kan komunitas sudah banyak lah, sudah lama. Pernah nggak ngalami disingkirkan? Pernah. Rasanya gimana, terus menyikapinya gimana? Rasanya, ya, rasanya luar biasa menyakitkan sih. Menurut saya, yo berbesmili lah kalau saya ceritakan itu ya. Maksudnya tersingkirkan itu kan yang berbeda-beda, maksudnya apa mungkin si A tersingkirkannya bagaimana, si B bagaimana. Dan saya kalau menceritakan itu mungkin nggak ada habisnya Mas, karena di situ juga saya ikut berjuang ya. Tapi itu tadi saya balikan ke awal tadi, kita lihat aja gitu. Kita lihat aja momentum, kita lihat sejarah itu akan mengatakan orang baik nggak akan pernah mati. Kalau kita berniat baik sama seseorang, walaupun itu belum tentu diterima dengan baik, tetap kita hidup. Wayai mati-mati. Walaupun kita ibarat kata lagi berbuat baik, ataupun kita sakit, ataupun kita jahat, mati ya mati. Cuman walaupun nggak dapat effort atau balasan. nggak perlu. Kalau kita masih mengharapkan sesuatu hal yang kita perlu, ikhlas itu udah nggak ada gunanya. Karena kita melangkah aja kita harus ikhlas. Loh iya Mas. Saya bertanya sama Mas Arif. Mas Arif, jauh-jauh dari Kertek, saya telepon ada podcast di sini. Mas Arif mau seperti itu, kalau bukan dorongan alkohol punya berjalan dari mana? Padahal niatnya kan pengen ngerambah ke yang lain. Niatnya saya gitu. Iya. Walaupun tidak sesuai ekspektasi, paling nggak saya sudah berusaha ke situ. Tapi bisa melupakan itu. Melupakan enggak, tapi adangkar aku bisa. Terus aku rapat dulu lah. Saya sekarang fokus ke komunitas, nyong di bolo-bolo akeh, saya harus apa ya, ngeriwangi mereka bagaimana caranya Wonosobo itu gereng kayak dulu. Nyonsone enggak melulu tentang kesenian tradisional. Jangan ya Biasa. partner apa ya? Sudah saya tahu bukan. Ingin tuh kayak gitu Mas. Makanya harapan saya ya apa dapat barang-barang melaku, barang-barang ya ayo aku baru perlu ngerewangi dokumentasi gitu. Karena yang yakin Mas, dokumentasi saat ini nggak perlu Mas. Dokumentasi saat ini nggak diperlukan. Kenapa?
diperlukan ketika 20-50 tahun yang akan datang. Iya. Ya Allah, biar tahu podcast karo boro-boro ini bapak. Iya. Anak-anak yang saya terkenang. Sampai kemarin kan aku podcast karo Harti dia, almarhum Harti, almarhum Engger. Sampai sekarang masih kangen nonton podcast saya. Bukan malah ada kuburan ya. Jangan teman. Keluarga, weh, keluarga nonton podcast saya. Wah, bangga nih mas. Ya Allah keluarga. Sama sih gitu. Kenangan Mbah Basor legal pertama keluarga nih suwun mas Tapi kan pertama kali mengabadikan anak lengger lanang kan mungkin sudah berbesar sama Sopo. Mbah Basor Iya. itu udah bangga nih lamu. Makanya kadang orang YouTube yang penting untuk duit akan saya enggak. Ketika aku bisa mengulas sejarah teman-teman itu udah kebanggaan. Makanya tadi aku punya konsep besok background podcast. Orang-orang yang pernah podcast itu fotonya dipasang di situ. Buat kenangan keluar. Tapi kalau Mas Ipe mengikuti segala genre musik Mas. Saya mengikuti semuanya. Saya itu dari SD mas mengikuti itu. Pertama saya memang nggak suka reggae. Terus ya bukan nggak suka, cuma saya belum tahu reggae gitu. Jadi SD kelas 4 itu diplot lagu-lagu Nirvana gitu. Nah, Terus SMP kok itu di jalan dulu aku mas. Biar namen. Itu di jalan aku 1 tahun 2 tahun sampai aku akhirnya bisa sekolah yang terbuka. Habis itu STM saya lulus alhamdulillah. Terus ya kenal sama circle-circle yang kacau-kacau. Di jalan. Iya di jalan, aku hidup di jalan dulu mas. Makanya aku itu namanya belajar kehidupan itu ya di jalan. Tapi kehidupan yang benar-benar di jalan, bukan kehidupan yang ruwet di jalan. Oh iya. Udah. Ya, bukan banyak sekali ngomongnya ya udah aja ya beda, kita circle-nya beda. Saya bisa menghargai seseorang ketika kita hidup di jalan. Ya didoni uang, ya punya uang kan kere ya, punya sama keluarga, misal orang beli apa kere dan sebagainya. yang banget kah? Saya udah Cek bener-bener tangkap nanti nangon kalau tali topeng. Itu kan untuk mental brand gitu. Nah, aku melihat cari brand di sini. sekarang ini yang minta di topeng, lengger berarti dari mana sih? Wonosobo sendiri punya kontroversial loh. Panji Asmoro bangun apa dari Sunan Kalijogo? Kamu mat Orang mencoba. Sunan Kalijogo aja sing versi Panji Asmoro bangun kalau dari Sekartaji APG. Apakah itu akan dihapus? Itu literasi itu udah lama, ya kan mas? Saya kan gitu, Iya. makanya harus dipikirkan dulu. Saya udah baca di sana. Bisa bikin asumsi sendiri ya, Ya. cerita gitu. Ya. Lalu membodohi masyarakat itu kan maksudnya. Yang Itu bahaya. biasa. Itu bahaya. Yang bahaya itu bukan saat ini, masa depan mas. Ya sekarang kan kita udah masa depan. Yang kita pikirkan saat ini baru dulu itu masa lalu. Ya. Sebenarnya dulu itu sudah pernah dipikirkan waktu itu direncanakan. Nah sekarang ini kita masa depannya. Paham nggak maksudnya? Kalau kita ngobrol sekarang ini berarti akan diobrolkan lagi, dipikirkan lagi sama orang-orang ke depannya kita kalau kita sudah mati. Nah berarti itu masa depannya mereka. Dan kasihan kan kita itu sendiri yang menghadapi saat ini. Ya gitu aja. Kan gitu kan. Itu Silakan di satu Saya baru ngerti ini ya. Oh Iya, iya Mas. mas. open Nggak tahu minded, sejarah. open minded itu kan di kita. kita cuma bisa membuka apa enggak berani atau enggak. Nah, ya untuk sementara ini maaf mereka belum bayar. Makanya kita harus Karena buku udah keluar. kalau bisanya ada sebuah buku ada sumbernya. Sumbernya banyak mas. Kalau Cuma sumbernya pemahaman celengannya itu. kita riset mana yang paling benar. Kita kalkulasikan misal kita punya buku Wonosobo, Purwokerto, Cilacap, Pekalongan, Kendal, Temanggung semuanya punya misalkan ya kan. Kita riset. Kita belum podcast ke semua wilayah dari Banyumas. Yang masih kita hanya tahu Wonosobo. Itu tujuannya saya mas. Hanya itu. Nanti ulas lebih dekat. Kita keliling ke setiap kota mas. Itu tadi kenapa jangkauannya lengger, nama lengger itu luas. Bukan Makanya tariannya anu sewunya loh, bukan tariannya aslinya masing-masing tadinya itu perkembangan. perkembangan. Tapi kalau sebuah nama leng gitu dan ger itu
itu filosofinya wis mencakup ke beberapa wilayah kan. Gini, kita wilayah Jawa itu wilayah Jawa tidak ada putusnya sebenarnya. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat semuanya Jawa. Sawah, Yes, ya kan? pusatnya nang kene. Ya gitu mas. Purwokerto, karesidenan manapun dulunya itu tidak terbelah-belah. Nah itu kita dari situ dulu. Kalau semuanya satu lingkup Jawa, kenapa kita harus membelah-belah, mengklaim bahwa itu dari situ? Saya Sigit sudah tidak di situ. Aku tidak akan dikata Cak Sigit. Asam. Sigit itu budayawan yang saya kenal. Kelop gitu nih. Allah, istrinya penerjemah Jawa. Kurang mana kok? Biasa. Itu tahu cerita, gitu. Masa sampai tahu secara Jangan mau tanya A sampai Z tahu semua. Desa ki anak pundane apa, anak isinya apa, ngerti dulu. Dia punden itu asli bener-bener orang atau benda dia tahu. Ya orang peduli, kok nggak izin harus semua urip. Ini izin sing karo sing ora katonan. Bener kan nah, gue ke situ. Nah, sing urip kan langsung kata mas, sekarang sudah meninggal mas. Kenapa kita harus izin sama yang itu? Yang itu, sedangkan yang punya wewenang khusus itu pun Orang yang nggak ada. kebanyakan orang sekarang kan nggak percaya kayak gitu. Ya, Makanya itu saya balik lagi mas. Kita itu orang-orang yang gelap sejarah. Saya buka kembali sejarah saat ini. Kita ngobrol secara seperti ini. Apa yang saya tahu dari benar-benar riset mereka yang saya percayai itu, memang seperti itu aslinya. Kita itu hidup sejarahnya. Jenengan pernah di SMP, SMA kita belajar sejarah ini kan mungkin Pitheagorus Erectus dan sebagainya itu adalah teori-teori bodoh. Tapi kalau kita tidak pernah diajarkan untuk sejarah Jawa, kan gitu kan? Kita nggak tahu sama sekali, kita bukan dari mana. Tapi ketika ada yang saya tanya mendetail, saya tanya tentang benar-benar sak jujurnya, saya tanya dia bisa menjawab. Apakah itu salah? Nggak salah, emang. Kalau nggak percaya buktinya, ayo kita buktikan bareng-bareng. Mereka menantang seperti itu. Ayo, saya pernah event sama beliau. Pak Sigit. Iya. mas, luar Luar biasa. Jawab, UNICEF. Dan itu UNICEF ya, Mas? Iya. Pernah di UNICEF. Sebetulnya awin apa? Memperdalam secara Nah, makanya gini. Dia kenapa ada riset di Wonosobo? Tapi orang Wonosobo dia tak peduli sama Wonosobo. Hilang Wonosobo, dia hilang Jawa kan gitu. Kan gitu mas ya. Tapi orang luar kota peduli sekali sama Wonosobo. Salah satunya orang Banyuwangi sing berarti paling gitu. soalnya nek koyo menurut saya loh, saya kan tak nom. Nek koyo tak nom sing seumuran saya kan nggak terlalu mementingkan hal Ya, itu. betul Mas. sekali. Betul sekali. Ini kok kalau memahami. Makanya gini mas, awal mula saya masuk ke dunia tradisional, orang senang joget, orang senang gamal. Di saat itu saya punya kesenangan tersendiri. Apa itu? Mencari sejarah. Iya. Dan saat itu orang nggak ngomong apa sih? Ngomong apa? Padahal itu sebuah dari Iya. cara mereka. Gini. Mas Sigit, Cak Sigit itu saya ngomong Cak Sigit. Kalau tidak ada benang merah mas, kalau kita tidak sama-sama ikhlas, nggak mungkin bisa sama-sama kalau saya tidak berbuat ikhlas, pernah berbuat ikhlas ataupun saya galau ketika menghadapi masalah, mungkin cari saya. Tapi dia cari seseorang ilmu. Waktu itu pertama kali saya kenal mencari sebuah ilmu yang mereka mau diajak. Ide-ide mereka mau diajak. Akhirnya apa? Harus atau seniman lukis yang di saya sampai sekarang. Akhirnya saya dikenal sampai harus ada teman aja kalau mungkin saya kenal. Begitu pun sama dia. Kalau bukan tidak ada benang merahnya, nggak mungkin pengen ketemu sama saya. Oh iya, Gimana? Itu aja. Seleksi alam. dari awal jenengan ngobrol sama Pak Sigit, oh bingung. So apa ya ini gimana? Langsung masuk. Event-event saya yang dulu berduit dibantah semua sama dia, makanya ada 0 rupiah. Mas Nuwun Sewu, 0 rupiah lahir 1 minggu sebelumnya. Saya Senin rencana, Minggu rencana sama Cak Sigit. Malah minggu besok eksekusi. Kalau pertama kali, Tapi tetap ada sponsor masuk mana? Sumbangan sih ya, sumbangan sih ada. nggak ada. Pertama kali 2015 Sabtu malam. Nah, Minggu malam saya rencana nama kita sih bikin acara, ayo namanya apa, kita kumpul nih berlima, garung keren fest atau apa, enggak, saya pengennya garung Java Fest pertama kali, garung Java Fest, mereka semua setuju, ada berenam sama kali,
sama-sama juga. Ya wis, saya sama Cak Sigit berdua toh. Teman-teman kan mungkin sibuk kerja ya. Berdua toh saya langsung menuju ke kecamatan mengiyakan, dari pihak Pak Camat mengiyakan, bikin surat rekomendasi itu ke perizinan ke kepolisian. Sudah selesai. Lapor masukan dari mana? Nggak ada. Sumpah demi Allah, nggak ada. Nggak buat komite. Yang main semuanya keluar kota, Kendal, Banjarnegara, Purwokerto, Jakarta, Temanggung. Orang satu nggak tak suruh main, satu tok orang desa. Demi Allah, Kurang masuk akal. Kurang masuk akal. Panitia nggak mengeluarkan. Bagi saya nggak masuk akal. panitia Pak Bau ini toko keri deket-deket Pak Bau yang saya dilelangi nebong depok. Itu pertama kali 0 rupiah. Nebong depok, dan saya bikin dekorasi. Ya kan? Itu pertama kali Pak Bau yang tak suruh rewangi Pak Bau loh, ya kan? Terus gini Cak Sigit yang bagian ngancari tamu-tamu di gedung kecamatan. Saya ngelola acaranya, saya tak pasrahkan saya semua, saya percaya sama saya semua. Saya yang MC, ngolah rondolnya, semuanya saya di lapangan mas. Lah itu yang dari luar kota? Saya semua, tak begitu luar kota datang nih, dari Purwokerto dari mana-mana, tak kamrukin ke bagian gedung. Di situ udah apa? Makanan pokok-pokok dari endok. Mereka sudah tahu semuanya. Mas, kalau saya tak cari makan dulu. Saya tak cari makan dulu. Lah mau diawalin jangan gimana itu mas? Saya nggak mau. Saya mau saya 0 rupiah. Jadi mereka datang itu mereka datang ikhlas lahir batin. nggak mikir bensinnya pergi, nggak mikir. Nah itu tadi saya bilang, saya tak makan dulu di rumah. Karena yang di gedung itu sudah habis. Lah koyo dekor dan lain-lain pun ikhlas juga. Saya yang dekor. Lukisan tak ada nih mas, kalau jangan nggak percaya. Masih ada lukisan. Masuk akal nih kalau Masih ada. Mas Pai masuk akal karena lebih Saya ngaku. 0 rupiah dari awal demi anjing 0 rupiah Saya gitu. saat itu tuh kalau bilang mas nangkal tegal tanjung nangkal tegal 0 rupiah Semuanya ada mas dokumentasinya saya ketika saya bantu. Ini kelontong menoreh. cuma orang yang agensi sita kalau Itu saya nonton banyak juga. Loh, Wah. banyak. Tanpa Jangan tiket. Lah kok jenengan bisa ya? Tanpa tiket mas. besok gak ngadain mending Ini cangkepan di Fausta waktu itu sama Mas Arif juga. Ini saya Sigit ini sama istrinya. Ini pas Masih di Wonosobo apa ini? sekarang udah pindah ke Banyuwangi. Ini dari Bali. Cangkeman juga ini di rumah sebelah itu. Dari Bali dia pakai motor Alita Supra X 125 sampai sini. Iya mas ya. Dari Bali. Promonya jenengan itu yuk gimana itu bisa bingung ya? Ini panggung Supitan sampean tahu panggung Supitan kotak. Oh, iya. Iya. sering gue Iya. Niki mas yang ayat niki seharusnya kan saya cari ya mas, karena Tuhan udah gampang nanti dilalah orang sing ngetok orang mau gawe. Padahal saya pengen nyari seperti ini, boleh nanti nggak ketemu. Dilalah kok ada yang ngetok seperti ini, nah, bukan dari Tuhan kan dari siapa lagi nolong saya. Ini istri saya pasang ini. Seandainya pun itu nggak ada, tetap jenengan sendiri ya. Saya ketoi. Iya, saya ketoi masih ketoi kayu ranting-ranting yang kecil-kecil. Saya udah bawa alat sama bendu mas. yang teko serang bukan apa Itu jangan jenengan sendiri sama tim apa gimana? Berdua mas Arif belum masuk. yang mlebu liatin nonton tak Jadinya begitu. Ini panggung yang bukan Karung Jawa Fest loh, ini beda. Ini yang Si itu di Miyuki kota. kalau Ini bukan yang Miyuki. belum Miyuki. Terus yang Karung Jawa Fest ini bentar. Lah itu kan cara meromosiin gimana Kan. itu mas? Kok bisa luar kota sampai ke Playwood? Ini Karung Jawa Fest pertama kali. Cuma kayak gitu doang, lukisan-lukisan dibaca kayak kita. Nah, ini karena ini kan teaternya yang kita, teman-teman teater Yogyakarta ini yang kita putih. Nah ini kan siang ya. Ini sorenya. Malamnya ada lagi mas. Ini malamnya. Istimewa jenengan. Saya belajar seperti ini karena ada Cak Sigit. Karena saya mengenalkan 0 rupiah sama teman-teman karena Cak Sigit sudah orang yo bagi saya nanti keluar kan iya untuk dengan dokter. Kalau udah main kesini namanya keluarga saya juga. Iya. Satu prinsip aja. dibilang keluarga itu kan punya jejak spesial luar biasa nah, keluarganya Nandun sama saya kan luar biasa supportnya luar biasa Jadi lahir batin saya kurang luar biasa. Saya biasa aja. Mending saya yang biasa aja. Jadi masih ada yang luar biasa gitu.